selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Feris. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita akan belajar tematik di tema yang ke-1 dengan judul tema Selamatkan Makhluk Hidup. Dan subtema 1 judulnya Tumbuhan Sahabatku. Nah, kalian buka pulpenanya di halaman yang ketiga. Nah, yang kita akan pelajari adalah muatan bahasa Indonesia yang diambil dari KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Nah, apa sih teks laporan hasil pengamatan? Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan teks laporan hasil pengamatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pengamatan perkembangbiakan hewan, pengamatan perkembangan tumbuhan, pengamatan keadaan lingkungan sekitar. Nah, pengamatan perkembangbiakan hewan yaitu pengamatan bagaimana hewan tersebut berkembang biak. Sama juga dengan tumbuhan, pasti juga akan berkembang biak mulai dari kecil sampai yang besar. Nah, bahkan di lingkungan kita pun kita juga bisa mengamati apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kita akan belajar isi teks laporan hasil pengamatan itu apa saja. Yang pertama, isi teks laporan hasil pengamatan yaitu adalah informasi umum. Nah, informasi umum adalah informasi yang disajikan secara menyeluruh. Jadi secara keseluruhan itu adalah informasi umum. Yang kedua adalah kumpulan fakta-fakta. Kumpulan fakta-fakta adalah suatu yang perlu dicari atau dipelajari. Pasti setiap perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan ataupun yang ada di sekitar kita pasti memiliki fakta-fakta yang dapat kita kumpulkan, yaitu fakta-fakta yang perlu kita cari ataupun bisa kita pelajari. Yang ketiga, isi teks laporan hasil pengamatan adalah simpulan. Nah, simpulan ini adalah mengaitkan yang sudah diuraikan. Nah, simpulan adalah mengaitkan yang sudah diuraikan. Pak Feris beri contoh. Kita mengamati sapi. Nah, kita semua sudah tahu sapi ya. Kalau sapi itu kakinya 4. Nah, sapi itu menghasilkan susu dan daging sapi bisa dikonsumsi. Nah, Pak Feris beri contoh satu yaitu sapi. Yang pertama adalah sapi itu makannya adalah rumput. Nah, itu fakta yang pertama adalah sapi makannya rumput. Itu adalah informasi umum pertama. Yang kedua, faktanya adalah sapi hewan herbivora. Apa sih herbivora itu? Herbivora juga adalah pemakan rumput. Nah, yang ketiga simpulannya apa? Yaitu sapi adalah hewan herbivora, yaitu pemakan rumput. Jadi, informasi umum yang orang banyak sudah tahu adalah sapi itu adalah pemakan rumput. Nah, faktanya adalah sapi adalah hewan herbivora. Nah, simpulannya adalah sapi adalah hewan herbivora, yaitu pemakan rumput. Nah, kalian bisa mengerti sampai sini? Puji nama Tuhan. Nah, berikutnya di dalam setiap teks pengamatan hasil pengamatan pasti memiliki ide pokok. Nah, setiap laporan hasil pengamatan itu memiliki ide pokok.
Nah, apa sih ide pokok itu? Nah, setiap teks laporan hasil pengamatan juga tentunya memiliki ide pokok. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di dalam paragraf tersebut pasti memiliki ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang terjadi di dalam setiap cerita paragraf tersebut. Nah, satu paragraf pasti terdiri dari satu ide pokok. Jadi satu paragraf terdiri dari satu ide pokok. Jadi ada satu gagasan utama ataupun satu masalah pokok di dalam satu paragraf. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Jadi ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Beberapa ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Artinya, di dalam laporan teks itu terdiri tidak hanya satu paragraf, tetapi lebih dari satu paragraf. Makanya dikatakan beberapa ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Contohnya, satu ide pokok disajikan dalam satu paragraf. Berarti dua ide pokok disajikan dalam dua paragraf. Tiga ide pokok disajikan dalam tiga paragraf. Seperti Pak Feris bilang tadi, di dalam satu paragraf pasti ada satu ide pokok. Berarti kalau ada tiga ide pokok, berarti dapat disajikan dalam tiga paragraf. Nah, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menemukan ide pokok dari suatu paragraf? Jadi, untuk menemukan satu ide pokok di dalam setiap paragraf itu ada langkah-langkah. Jadi tidak langsung kita bisa menemukannya, tapi kita ada langkah-langkah. Jadi yang harus kita lakukan untuk menemukan ide pokok tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menemukan ide pokok, yang pertama adalah pastinya membaca isi paragraf dengan seksama. Nah, membaca isi paragraf dengan seksama itu seperti apa? Yaitu membaca secara keseluruhan, membaca dengan teliti dan dipahami. Langkah yang kedua adalah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama apa? Kalimat utama itu berisi gagasan pokok atau gagasan umum yang biasanya orang sudah mengerti. Nah, sedangkan kalimat penjelas berisi penjelasan kalimat utama atau khusus. Jadi Pak Feris ulangi lagi, kalimat utama berisi gagasan pokok atau umum. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah berisi penjelasan kalimat utama atau khusus. Langkah yang ketiga adalah menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Sekali lagi, menemukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama tadi apa? Yaitu yang berisi gagasan pokok atau umum. Nah, setelah menemukan ide pokok dari langkah-langkah yang kita sudah lakukan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tulis ulang dalam bentuk diagram. Nah, kalian sudah belajar di kelas 4, di kelas 5 bagaimana menyajikan suatu informasi dalam bentuk diagram-diagram. Ada yang diagram lingkaran, ada juga yang menggunakan peta pikiran dan yang lainnya. Nah, kita akan diagram memiliki tujuan. Nah, kenapa kita harus menyajikan suatu
ide pokok itu dalam diagram. Jadi diagram itu untuk memudahkan dalam memetakan informasi dalam teks laporan secara keseluruhan. Jadi di dalam diagram tersebut itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam memetakan informasi dalam teks laporan secara keseluruhan. Jadi tadi Pak Fer sudah jelaskan bahwa di dalam teks laporan itu tidak hanya satu ide pokok. Bisa aja kalau di situ ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok. Nah, contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram seperti yang Pak Fer sudah sajikan. Di tengah ada judul teks laporan, kemudian kalau ada 4 paragraf berarti ada 4 ide pokok yang bisa dimasukkan ke dalam diagram. Nah, Pak Feris akan memberi contoh untuk menemukan informasi dan ide pokok. Nah, Pak Feris bacakan buat kalian contoh soalnya. Kalian menyimak dan memerhatikan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang disajikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, kalian bisa lihat itu di dalam buku pena halaman 3. Nah, kalian perhatikan informasi apa yang kita dapat di dalam paragraf tersebut, yaitu informasi tentang singkong, salah satu makanan pokok Indonesia. Itu adalah informasi yang kita bisa dapat dari paragraf tersebut, yaitu bahwa singkong salah satu makanan pokok Indonesia. Nah, ingat kembali bahwa ketika kita mencari informasi ataupun ide pokok, kita harus membaca secara seksama. Kita harus melihat kalimat tadi kalimat umum dan kalimat khususnya, ya. Singkong, jadi informasi yang kedua yang kita dapat adalah singkong adalah tanaman berumbi. Nah, itu adalah sebuah informasi. Nah, kalau ide pokok, kalau kita ingin mencari ide pokok, kita harus melihat bagaimana apa sih yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Permasalahan apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Kalimat yang kedua, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Nah, di dalam kalimat pertama dan kalimat kedua sudah jelas bahwa yang dibahas adalah singkong. Jadi ide pokoknya berarti berkaitan dengan singkong. Jadi ide pokok dari paragraf tersebut adalah singkong adalah makanan pokok Indonesia. Nah, paham anak-anak? Puji Tuhan. Pak Feris beri contoh yang kedua. Kucing adalah binatang yang sangat manja. Apabila kita elus-elus, dia akan mendekati kita dan bermanja-manja kepada kita, bahkan menjilat-jilat tubuh kita. Paragraf yang kedua, cara buang air kucing berbeda dengan hewan lain. Jika ingin pipis, kucing menggesekkan badan dan mengangkat kakinya sebelah. Setiap habis berak, kucing melakukan gerakan menutupi beraknya. Jika di tanah, dia akan menutupi beraknya dengan mengais tanah di sekitarnya. Nah, dari kedua paragraf tersebut, kita mendapat informasi apa saja? Nah, Pak Feris catat di sini informasi yang kita dapat adalah pertama, kucing hewan yang manja. Ternyata kucing adalah hewan yang manja. Informasi yang kedua yaitu kucing mengangkat kaki bila pipis. Nah, informasi yang kedua adalah kucing mengangkat kaki bila pipis. Informasi yang ketiga yang kita dapat dari paragraf tersebut adalah kucing
menutupi beraknya dengan tanah. Nah, kucing menutupi beraknya dengan tanah. Jadi informasi yang pertama adalah kucing hewan yang manja. Informasi yang kedua yang kita dapat dari paragraf itu adalah kucing mengangkat kaki bila pipis. Informasi yang ketiga yaitu kucing menutupi beraknya dengan tanah. Nah, ide pokok. Nah, di dalam tadi ada berapa? Ada 2 paragraf. Berarti di dalam teks tersebut pasti ada 2 ide pokok. Nah, pada paragraf yang pertama tadi dikatakan kucing adalah binatang yang sangat manja. Apabila kita elus-elus, dia akan mendekati kita dan bermanja-manja kepada kita, bahkan menjilat tubuh kita. Nah, ide pokok pada paragraf yang pertama adalah kucing adalah binatang yang sangat manja. Sekali lagi, ide pokok pada paragraf pertama adalah kucing adalah binatang yang sangat manja. Paragraf yang kedua memiliki ide pokok yaitu cara buang air kucing unik. Jadi ide pokok yang kedua ini cara buang air kucing unik. Nah, jadi dari apa yang kita sudah pelajari tadi, Pak Feris, yang pertama adalah kita memahami tentang teks laporan hasil pengamatan, kita memahami tentang ide pokok, kita mencari informasi, dan kita mencari ide pokok di dalam beberapa paragraf. Nah, sebagai tugas mandiri kalian, yang pertama adalah di buku Bupena halaman 3-4. Nah, baca teks dengan seksama dan kemudian jawab nomor 1-3 dengan teliti. Tugas yang kedua yaitu mengerjakan di buku Bupena halaman 15. Baca teks dengan seksama, jawab nomor 1-5 dengan teliti. Nomor 5 disebutkan A, B, C, D-nya saja. Kerjakan di buku tugas langsung, foto dan kirimkan maksimal pukul 9.20. Nah, jadi foto dan kirimkan maksimal pukul 9.20. Nah, anak-anak, sampai di situ pelajaran bahasa Indonesia kita pada tema ke-1 dan subtema yang ke-1. Tetap semangat di dalam belajar agar kalian semua tetap menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang rajin. Tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa anak-anak.